Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Alvio Musmara, semua sepakat Benyamin Pavard dipastikan harus hengkang. Masa depan Benyamin Pavard di Inter Milan berakhir. Jurnalis Alvio Musmara mengungkap keputusan mencoretnya merupakan hasil kesepakatan bersama. Kepastian ini datang setelah musim peminjaman Benyamin Pavard di Olympique Marseille berakhir tanpa opsi pembelian yang diaktifkan oleh klub Prancis tersebut. Kini, ia kembali ke Inter Milan, namun tanpa tempat di skuad utama. Saya melihat ada yang mulai mengatakan dia mungkin bertahan. Tidak ada bukti sama sekali tentang ini, mengingat bagaimana dia berperilaku musim lalu, ujar jurnalis Alvio Musmara dalam keterangannya. Kini kelompok tim dan sebagai keputusan perusahaan, semuanya kompak untuk tidak mengandalkannya. Keputusan ini diambil bukan hanya karena pertimbangan teknis, tetapi juga karena masalah perilaku yang memengaruhi dinamika internal tim. Situasi ini diperparah dengan beban finansial yang ditimbulkan. Gaji kotor sang pemain mencapai 12,81 juta euro per musim dan biaya sisa amortisasi di neraca klub sekitar 12,5 juta euro. Dengan kondisi ini, pihak Nerazzurri menetapkan banderol 10-15 juta euro untuk melepas sang pemain secara permanen demi menghindari kerugian yang lebih besar, atau bisa juga peminjaman dengan kewajiban membeli. Pilih Como atau Inter Milan, Trevoh Chalobah, saya suka opsi hitam biru. Bek tengah Chelsea, Trevoh Chalobah dilaporkan telah memberi isyarat kuat bahwa dia lebih memilih untuk bergabung dengan Inter Milan, ketimbang Como. Menurut laporan Corriere dello Sport, keinginan pemain akan menjadi faktor kunci dalam negosiasi yang melibatkan dua klub Serie A yang dalam beberapa pekan terakhir selalu terlibat dalam perebutan pemain di bursa transfer. Penting juga keinginan pemain, yang saat ini mengindikasikan bahwa ia sangat menyukai opsi untuk pindah ke Inter, tulis Corriere. Persaingan antara Inter dan Como untuk mendapatkan Trevoh Chalobah semakin memanas. Kedua klub sama-sama menyadari tuntutan tinggi Chelsea yang membanderol bek berusia 26 tahun itu tidak kurang dari 35 juta euro. Inter sendiri sebelumnya telah mendapatkan lampu hijau dari sang pemain untuk bergabung dan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Namun, mereka belum mengajukan tawaran resmi ke Chelsea. Sementara Como dalam situasi yang sebaliknya. Ilariani sudah mengajukan dua tawaran yang ditolak dan bersiap mengirim tawaran ketiga dengan total mencapai 35 juta euro, jumlah yang sesuai dengan keinginan The Blues. Selain gaji, faktor cedera bikin Inter Milan tolak rekrut John Stones. Inter Milan dikabarkan menolak peluang mendatangkan John Stones secara gratis. Selain gaji, Nerazzurri khawatir dengan riwayat cedera bek Inggris tersebut. Menurut laporan Tuttosport, John Stones telah ditawarkan kepada beberapa klub Serie A, termasuk Inter Milan, setelah kontrak sang pemain bersama Manchester City berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Namun manajemen Nerazzurri langsung memutuskan untuk tidak menindaklanjuti tawaran tersebut. Hal ini didasarkan pada dua kondisi utama, pertama faktor gaji yang sangat tinggi, dan yang kedua, kondisi kebugarannya yang meragukan. Pemain yang kini berusia 32 tahun tersebut memang memiliki riwayat cedera yang cukup panjang. Musim lalu ia hanya tampil dalam 22 pertandingan di semua kompetisi karena berbagai masalah fisik. Hal ini menjadi pertimbangan utama, di mana musim kemarin krisis cedera sempat membuat penampilan tim menurun drastis. Maka dari itu, kini manajemen lebih berhati-hati dan fokus mendatangkan pemain dengan durabilitas tinggi. Inter saat ini fokus mengejar Trevoh Chalobah dari Chelsea sebagai target utama di lini pertahanan. Chalobah dinilai lebih muda dan memiliki potensi jangka panjang, meskipun harus bersaing dengan Como yang juga mengincar bek berusia 26 tahun itu. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, telah mengkonfirmasi bahwa Nerazzurri akan mendatangkan dua bek tengah pada musim panas ini. Romano, Leon Goretzka terbuka untuk hijrah ke Serie A, Inter pantau situasinya.
Masa depan Leon Goretzka memasuki babak baru. Gelandang asal Jerman tersebut dikabarkan mulai membuka peluang untuk melanjutkan karir di Serie A, setelah resmi meninggalkan Bayern Munich. Informasi terbaru datang dari pakar transfer Fabrizio Romano, melalui kanal YouTube miliknya. Romano mengungkap bahwa Goretzka telah memberikan sinyal positif, terkait kemungkinan bermain di kompetisi Italia. Situasi ini langsung menarik perhatian sejumlah klub Serie A, termasuk Inter Milan dan Juventus yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan sang pemain. Menurut Romano, Goretzka memang mendapatkan tawaran menarik dari luar Eropa, salah satunya dari klub Major League Soccer, Chicago. Namun, sang gelandang disebut belum tertarik mengambil langkah tersebut. Goretzka masih ingin bermain di kompetisi Eropa dan mencari klub dengan sejarah serta ambisi besar. Selain Juventus, nama Inter juga sempat muncul dalam daftar klub yang tertarik kepada Goretzka. Nerazzurri diketahui sedang melakukan penyegaran di sektor tengah setelah beberapa perubahan dalam komposisi skuad. Kehadiran pemain seperti Goretzka bisa memberikan tambahan kualitas, terutama dari sisi fisik, pengalaman, dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua. Inter tak lepas Curtis Jones, negosiasi dengan Liverpool masih tertahan. Inter Milan masih menjadikan gelandang Liverpool, Curtis Jones, sebagai target, namun negosiasi dengan The Reds saat ini tertahan karena selisih harga. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter Milan belum menyerah untuk mendatangkan Jones pada musim panas ini. Gelandang asal Inggris itu dianggap sebagai sosok ideal untuk melengkapi lini tengah Christian Cifu. Inter tidak pernah melepaskan Curtis Jones. Mereka tahu bahwa sedikit kesabaran mungkin bisa jadi strategi terbaik, mengingat keinginan kuat sang pemain untuk pindah ke Milan dan kontraknya yang tersisa kurang dari 1 tahun, tulis Gazzetta. Presiden BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio disebut hanya menghentikan sementara proses negosiasi. Pembicaraan sempat terhenti sekitar 2 pekan lalu. Namun dipastikan akan kembali bergulir karena Jones memiliki karakteristik yang saat ini dinilai kurang di antara gelandang yang sudah ada dalam skuad La Beneamata. Meski demikian, sumber yang sama juga menegaskan bahwa saat ini fokus utama Inter adalah menyelesaikan transfer pemain sayap Anan Halaili dari Union Saint-Gilloise, untuk mengisi posisi bek kanan yang ditinggalkan Denzel Dumfries. Asisten pelatih Prancis, Marcus Thuram makin bugar, sudah berlatih seperti biasa. Kabar menggembirakan datang bagi Inter Milan dan tim nasional sepak bola Prancis. Penyerang mereka, Marcus Thuram dilaporkan mengalami perkembangan positif dalam proses pemulihan kondisinya. Jelang pertandingan penting menghadapi tim nasional Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2026, asisten pelatih Prancis, Guy Stéphane, memberikan pembaruan yang cukup melegakan terkait kondisi sejumlah pemain, termasuk Thuram. Dalam keterangannya kepada media, Guy Stéphane memastikan bahwa Marcus Thuram kini sudah berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Marcus Thuram sudah merasa lebih baik dan hari ini berlatih seperti biasa. Sore ini ia menjalani sesi latihan yang relatif singkat dengan intensitas rendah, ujarnya. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bahwa penyerang Inter semakin dekat untuk kembali memperkuat Prancis, setelah sempat absen dalam 2 pertandingan terakhir akibat masalah kebugaran. Walaupun intensitas latihannya masih dibatasi, fakta bahwa Thuram sudah bergabung dengan latihan tim menjadi perkembangan yang sangat penting. Di Marco ganti agen, ada misi di balik kebuntuan kontrak baru dengan Inter Milan. Situasi kontrak Federico Di Marco bersama Inter Milan memasuki babak baru. Di tengah pembicaraan mengenai perpanjangan masa baktinya, pemain asal Italia tersebut memutuskan melakukan perubahan penting dalam urusan profesionalnya dengan mengganti agen. Menurut laporan jurnalis transfer Nicolo Sira, Di Marco meninggalkan Roc Nation, agensi yang menaunginya sejak Februari tahun 2023, dan kini mempercayakan masa depannya kepada Arturo Canales. Pergantian agen tersebut cukup mengejutkan karena terjadi ketika proses negosiasi kontrak baru dengan Inter sedang berlangsung.
Namun, langkah ini disebut bukan sebagai sinyal keinginan untuk meninggalkan Giuseppe Meazza, melainkan bagian dari strategi Di Marco untuk mendapatkan penghargaan finansial yang dianggap sesuai dengan kontribusinya. Kontrak Di Marco saat ini bersama Inter masih berlaku hingga Juni tahun 2027, klub sebenarnya memiliki opsi untuk memperpanjangnya hingga 2028, tetapi kedua pihak sedang berdiskusi mengenai kesepakatan baru dengan struktur yang lebih sesuai. Salah satu poin utama dalam negosiasi adalah permintaan kenaikan gaji dari sang pemain. Saat ini, Di Marco menerima bayaran sekitar 4 juta euro per musim. Namun, setelah musim luar biasa yang ia jalani, sang pemain merasa sudah pantas mendapatkan posisi ekonomi yang sejajar dengan pemain penting Inter lainnya. Nottingham Forest makin serius, David Fratesi masih belum ambil keputusan. Gelandang Inter Milan, David Fratesi jadi incaran Nottingham Forest. Namun sang pemain belum mengambil keputusan karena menunggu tawaran Juventus. Menurut laporan dari Sport Italia yang dikutip FC Inter 1908, David Fratesi adalah salah satu pemain yang akan dijual Inter Milan di musim panas ini, mengingat surplus yang berada di lini tengah Nerazzurri. Nottingham Forest yang baru menunjuk pelatih baru Oliver Glasner menunjukkan minat besar pada pemain asal Italia tersebut, namun, Fratesi belum mengambil keputusan karena ia sadar akan ketertarikan Juventus terhadapnya. Ketertarikan Juve ini memiliki alasan kuat. Direktur olahraga Bianconeri, Giovanni Carnevali, sangat mengenal Fratesi selama di Sassuolo. Selain itu, mantan pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, pernah memanggilnya dan Fratesi tampil impresif bersama Gli Azzurri. Hubungan ini menjadi faktor penting yang membuat Fratesi lebih memilih menunggu tawaran dari Juventus. Sejak tanggal 10 Juni pemain tersebut menunggu untuk memahami apakah menjadi salah satu pemain favorit Spalletti akan membawa pada serangan dari klub Bianconeri, ujar Alfredo Pedula dalam program Sport Italia. Vieri yakin Pio Esposito bisa jadi bintang di Inter Milan, semua tergantung tekadnya. Mantan bomber legendaris Inter Milan, Christian Vieri, memberikan pandangannya mengenai masa depan salah satu talenta paling menjanjikan milik Nerazzurri, Francesco Pio Esposito. Menurut Vieri, sang penyerang muda memiliki kesempatan emas untuk berkembang menjadi striker papan atas tanpa harus meninggalkan Inter. Dalam wawancara bersama kanal Sportium Fan, Vieri memang enggan memberikan nasihat secara langsung kepada Esposito. Namun, ia menegaskan bahwa Inter merupakan tempat yang ideal bagi pemain berusia muda untuk mengembangkan potensinya, asalkan memiliki tekad, disiplin, dan kemauan bekerja keras. Saat ditanya mengenai pesan yang ingin ia sampaikan kepada Pio Esposito, Vieri memilih merendah. Ia merasa setiap pemain memiliki jalan karir masing-masing dan harus menentukan pilihan sendiri. Apa yang akan saya katakan kepadanya? Saya tidak memberi nasihat. Setiap orang harus menentukan jalannya sendiri. Siapa saya sampai harus memberi nasihat, ujar Vieri. Meski demikian, mantan striker timnas Italia itu tetap menyampaikan satu pesan penting mengenai kunci kesuksesan seorang pesepak bola profesional. Saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap orang tahu apa yang harus mereka lakukan. Bersinar di Piala Dunia 2026, Petar Sučić mulai dilirik Real Madrid. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Petar Sučić dari Inter Milan, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Petar Sučić muncul sebagai salah satu pemain Kroasia yang menarik perhatian setelah penampilan mengesankan di Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 22 tahun tersebut kini dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa, termasuk Real Madrid. Menurut surat kabar Kroasia, Veselje, raksasa Spanyol tersebut termasuk di antara tim yang memantau perkembangan Sučić dengan cermat, sementara sejumlah klub Liga Inggris juga turut melakukan hal yang sama pada gelandang tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan siap mempertimbangkan tawaran sekitar 50-60 juta euro jika mereka ingin menjual pemain internasional Kroasia tersebut.
biaya transfer sebesar itu akan menghasilkan keuntungan besar bagi sang raksasa Serie A, yang mendatangkan Sučić dari Dinamo Zagreb musim panas lalu dengan harga 15 juta euro. Pemain bintang berusia 22 tahun itu masih terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2030, menempatkan klub Serie A tersebut dalam posisi tawar yang kuat jika minat terus meningkat. Selama musim pertamanya di Italia, gelandang tersebut tampil sebanyak 50 kali, mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist, serta turut berperan dalam keberhasilan Inter Milan menjadi juara di Serie A. Stankovic resmi berseragam Inter, ayahnya lebih bahagia. Aleksandar Stankovic kembali ke Inter Milan. Inter Milan kembali menyambut kehadiran Aleksandar Stankovic setelah setahun penuh kesuksesan bersama klub Brugge. Pemain muda ini mengungkapkan kebahagiaannya bisa mengikuti jejak sang ayah, Dejan Stankovic, di Giuseppe Meazza. Dalam wawancara perdananya pasca bergabung kembali dengan Nerazzurri, Stankovic mengungkapkan kedekatannya dengan Federico Di Marco dan Pio Esposito yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Stankovic, yang menjadi rekrutan pertama Inter pada jendela transfer musim panas ini, didatangkan dengan nilai transfer 23 juta euro. Sebelumnya, ia bergabung dengan klub Brugge dengan mahar 9,5 juta euro tahun lalu. Namun Inter memanfaatkan opsi pembelian kembali setelah penampilannya yang memukau di Belgia. Dalam pernyataannya, Stankovic mengungkapkan mimpi besarnya bermain di Inter, sulit diungkapkan dengan kata-kata, "Saya mulai bermain sepak bola karena Inter, dan impian saya adalah bermain di Giuseppe Meazza," ujar pemain internasional Serbia ini. Mengenai pengalamannya di Belgia, ia menuturkan bahwa klub Brugge adalah klub yang luar biasa, yang sangat berperan dalam perkembangan pemain muda, baik di dalam maupun di luar lapangan. Stankovic dikenal baik oleh pelatih kepala Inter, Christian Chivu, yang pernah membimbingnya di tim muda klub. "Dia memiliki pengaruh besar pada karir saya. Dia membantu saya memahami esensi sepak bola dan pentingnya performa di lapangan," kenang Stankovic dengan penuh rasa terima kasih. Real Madrid intensifkan upaya rekrut Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Real Madrid dikabarkan semakin serius dalam upaya mereka untuk mendatangkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Sport, Real Madrid akan mengintensifkan upaya mereka untuk mendapatkan Alessandro Bastoni pada pekan ini seiring mereka terus membentuk skuad Jose Mourinho menjelang musim baru. Real Madrid akan memulai pramusim Senin depan di bawah arahan manajer asal Portugal yang sangat ingin mengetahui sesegera mungkin susunan pemain yang akan ia miliki. Mourinho telah meminta 2 tambahan pemain, seorang gelandang tengah dan seorang bek tengah. Meskipun daftar kandidat untuk lini tengah masih terbuka, Bastoni muncul sebagai opsi utama untuk memperkuat pertahanan bersama dengan pemain baru klub seperti Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, dan Marc Cucurella. Menurut laporan tersebut, Real Madrid akan menghubungi Inter Milan pekan ini untuk menjajaki kemungkinan merekrut pemain internasional Italia itu. Langkah pertama adalah menentukan apakah juara Serie A bersedia menegosiasikan kepergian Bastoni. Jika Inter Milan memberi sinyal keterbukaan mereka terhadap kesepakatan, Real Madrid bermaksud untuk meminta biaya transfer yang mereka inginkan sebelum memutuskan apakah akan memulai negosiasi formal, dengan tujuan menyelesaikan operasi ini secepat mungkin. Fabrizio Romano demi Inter Milan, Como siap mundur dalam perburuan Chalobah. Persaingan Inter Milan dan Como untuk mendapatkan Trevoh Chalobah memasuki babak baru. Di tengah rumor adanya persaingan antara kedua klub Serie A tersebut, pakar transfer Fabrizio Romano mengungkap fakta berbeda. Menurut Romano, hubungan Inter dan Como tetap berjalan sangat baik. Bahkan, Presiden Como, Mirwan Suwarso disebut telah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Inter, Giuseppe Marotta terkait situasi bek milik Chelsea tersebut. Dalam kanal YouTube pribadinya, Romano membocorkan adanya sebuah kesepakatan tidak tertulis atau fakta antara kedua klub mengenai masa depan Chalobah. Salah satu informasi terbesar yang diungkap Romano adalah sikap Como,
dalam perburuan Chalobah. Klub yang baru promosi ke Serie A tersebut sebenarnya memiliki kemampuan finansial untuk bersaing, tetapi mereka tidak ingin melakukan perang harga dengan Inter. Romano menjelaskan, Como siap mundur jika Inter menginginkan Chalobah. Jika Inter tidak menginginkannya, Como akan mencoba merekrutnya. Como lebih memilih menjaga hubungan seperti ini dengan Inter dan memberikan kesempatan kepada mereka. Karena sang pemain lebih memilih Inter, Como tidak ingin terlibat dalam lelang harga. Kini semuanya berada di tangan Inter, setelah kontak langsung antara kedua presiden yang terjadi hari ini, ungkap Romano.